warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang salih-salihah? Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak ibu semuanya, pada hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam, yaitu mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab-kitabnya. Sebelum kita memulai ke pelajaran atau materi kita hari ini, terlebih dulu kita membaca doa, yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Anak-anak ibu yang salih-salihah, pada pemateri hari ini kita akan belajar tentang mengenal kitab-kitab Allah dengan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik dapat meyakini adanya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap percaya diri sebagai implementasi dari pemahaman makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman dengan benar. Dan yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman dengan benar. Baiklah, langsung aja kita memasuki ke pelajaran kita, yaitu mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Allah membawa ajaran terpuji dan jumlah kitab Allah ada 4. Mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, Allah menurunkan kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Dan yang ketiga, kitab Injil. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Mesir dengan menggunakan bahasa Ibrani. Dan yang kedua, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel di tanah Kan'an. Dan kitab Zabur ini berisikan tentang doa, zikir, petunjuk, dan juga hikmah. Yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi di daerah Yerusalem dan dalam bahasa Yunani. Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kitab terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi, dan peristiwa diturunkan Al-Quran dinamakan Nuzulul Quran. Peristiwa ini terjadi di Gua Hira di kota Mekah. Pada saat itu usia beliau genap 40 tahun. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji, yaitu berperilaku terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berperilaku terpuji kepada sesama manusia. Dan yang ketiga, berperilaku terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Dan yang keempat, berperilaku terpuji kepada diri sendiri. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu kita umat manusia wajib mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji yang diturunkan melalui rasul-rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup. Baiklah anak-anak ibu, hanya sampai di sini saja untuk materi kita hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.